Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Saya timbang-timbang kemarin saat baca, kan di sini banyak hadis dhaif ya. Sejak awal pembahasan buku kita sudah beritahukan bahwa ada perbedaan antara Sahih Bukhari dengan Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Di antaranya Sahih Bukhari kita yakin isinya semuanya adalah sahih. Sedangkan dalam Al-Adabul Mufrad ada sebagian riwayat yang dhaif. Sebagian ulama kita ada yang bikin kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi dibikin versi sahihnya saja dengan menghilangkan riwayat-riwayat dhaifnya. Nah, qadarullah di Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini saya tidak temukan, belum menemukan versi Indonesianya supaya teman-teman bisa pakai. Dan lebih tepatnya sebenarnya baru kepikir belakangan. Kenapa dari awal tidak bikin kajian ini yang langsung versi sahihnya? Supaya apa? Supaya pas kajian kita tidak perlu membahas yang dhaif sehingga tidak nyangkut di kepala. Khawatirnya suatu saat teman-teman misalnya ngobrol sama orang, kemudian mau nyampaikan riwayat, kemudian riwayatnya ini yang teman-teman ingat justru yang dhaif. Akhirnya ngomong sama orang, ya panjang lebar menjelaskan suatu riwayat, riwayatnya ternyata dhaif karena tercampur ingatan saat kajian. Ya. Baru kepikirannya itu beberapa hari lalu saya temukan salah satu dari hadirin ada yang pakai PDF yang isinya Sahih Al-Adabul Mufrad. Nah, mungkin selanjutnya di kajian ini untuk riwayat-riwayat dhaifnya kita tidak usah kaji panjang lebar supaya tidak nyangkut. Seperti nanti akan kita temukan satu atau dua riwayat dhaif. Ya, ini insya Allah tidak perlu. Coba lihat. Nih. Cuma ini tidak ada versi cetaknya masalahnya. Ini Sahih Al-Adabul Mufrad. Hanya saja tidak ada versi cetaknya setahu saya. Sehingga teman-teman kalau ikut kajian ini nanti tidak pegang buku itu gimana ya? Kurang gitu. Ya. Oleh karenanya untuk riwayat dhaif, untuk seterusnya kita mungkin sekilas baca saja. Penjelasannya juga sudah tidak usah terlalu panjang lebar supaya tidak seolah-olah itu yang sahih lalu kemudian itu yang justru diingat di kepala. Nah, mari kita baca bab 66. Babun la yu'dhi jarahu. Bab ke-66, tidak mengganggu tetangga. Musaddad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Aba Hurairah yaqul. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita bangun malam dan berpuasa di siang hari. Ia juga berbuat baik dan bersedekah, akan tetapi ia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Qalu wa fulanatan tusallil maktubata wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'dhi ahadan.
Mereka lalu berkata, sedangkan seorang wanita lainnya adalah wanita yang mengerjakan solat fardu, bersedekah dengan keju kering dan tidak mengganggu tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Maka Nabi SAW mengatakan, ia termasuk penghuni surga. Penjelasan kata dulu. Penjelasan kata athwar jamak dari thawrun, yaitu potongan keju, yakni keju yang dikeringkan. Ya. Dalam riwayat ke-119 yang kita baca, Abu Hurairah berkata bahwa pernah ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Ini penanya tidak menyebutkan namanya. Tapi mungkin ada yang dia lihat. Lalu kemudian dia ingin menanyakan kepada Rasulullah tanpa perlu menyebut nama karena tujuan pertanyaannya adalah hanya untuk tahu hukum. Ini sebagaimana kita kadang kalau bertanya, ada kasus yang kita dapati, lalu kemudian kita tanyakan di kajian, tanpa menyebutkan nama. Apa katanya? Wanita ini bangun malam, ini berarti sholat apa? Ya, sholat malam, dan berpuasa di siang hari. Yang dimaksud di sini, sholat sunnah, puasa sunnah. Bahkan dia juga banyak berbuat baik, bersedekah, tapi sayangnya dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, boleh dicatat. Ganggu dengan lisan ini diantaranya apa saja? Mencela. Fitnah. Kalau perempuan paling banyak ghibah, menggunjingi sesama wanita, menggunjingi suaminya wanita yang lain. Apalagi kalau ada kasus suami orang nikah lagi, paling ribut. Termasuk juga kalau ustadz nikah lagi, itu sudah umat paling ribut, langsung bikin boikot. Ya. Saya pernah datang ke satu daerah, saya tanya-tanya, ustadz di sini siapa? Ustadz Fulan. Kok sedikit betul? Ustadz seniornya siapa? Ustadz seniornya Ustadz Fulan. Rifki misalnya namanya, Ustadz Rifki. Kenapa beliau kau nggak ngajar? Diboikot umahat Ustaz. Ya. Kenapa diboikot? Karena nikah lagi. Walah. Yang mana ustadznya? Ini. Ternyata dia ngobrol berdua sebelah itu ustadznya. Jadi datangi untuk sekalian kenalan, sekalian curhat gitu. Saya di sini sudah tidak punya kajian, umahat boikot, jadi terbawa juga ke suami-suami. Kalaupun saya ngisi kajian, mungkin suami hanya datang berapa orang saja. Alasannya adalah karena nikah lagi. Nah, fitnah, ghibah, apalagi mencela. Ya. Bahkan sebagian orang ada yang mencelanya depan muka. Ya. Atau tersebar juga di media sosial, tetangga punya mobil baru, nah tetangga yang depan tidak suka karena yang depannya punya mobil baru. Alasannya karena mengganggu, nanti mengganggu suara kalau klakson tin, kalau mau buka pagar nanti ini bunyi ini. Saya nggak suka tetangga saya punya mobil. Ya. Padahal bisa jadi sebenarnya bukan tidak suka orang punya mobil, tapi tidak suka karena pengen juga punya mobil. Salahnya belum punya kemampuan. Ya. Karena kalau hanya seperti itu kan tidak perlu meludah. Yang terjadi itu kan meludah nih. Kemudian Allah itu mobil juga paling dapat dari jualan, maksudnya jualan badan dan semacam itu. Ini kadang-kadang dilakukan oleh wanita. Adapun laki-laki malu kalau begitu. Makanya ada orang bilang, laki-laki mulutnya kayak perempuan. Tidak ada orang, perempuan mulutnya kayak, ada juga ya. Ada juga kadang-kadang perempuan mulutnya kayak laki-laki. Maksudnya kasar. Ya. Tapi kalau laki-laki mulutnya kayak perempuan, biasanya yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak dikeluarkan kecuali perempuan. Nah, diceritakan begini, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada kebaikan baginya. Boleh dicatat di situ, tidak ada kebaikan maksudnya tidak sempurna keimanannya. Nabi bersabda tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Dikarenakan gangguan
lisannya terhadap tetangganya. Maka ada yang kemudian menyambung pertanyaan, ya Rasulullah, ada satu lagi wanita, dia mengerjakan sholat fardu. Maksudnya apa? Tidak sholat atau kurang sholat sunnah. Ini kalau ada penjelasan teman-teman tinggal catat di atasnya ya. Wanita lain ada yang mengerjakan sholat fardu, maksudnya adalah kurang sholat sunnah. Dengan nawafil. Ya, dia jarang qobliyah ba'diyah, dia tidak sholat malam misalnya begitu. Bersedekah dengan keju kering, maksudnya bersedekahnya pun nggak banyak. Cuma sepotong-sepotong keju kering, hanya seperti itu saja. Bukan orang yang wah dalam ibadah-ibadah yang wajib terutama. Tapi la tu'dhi ahadan, dia tidak mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penghuni surga. Nah, kandungan hadis? Kandungan hadis 1, tidak mengganggu tetangga merupakan salah satu sebab seseorang masuk surga. Kandungan yang pertama, tidak mengganggu tetangga salah satu sebab masuk surga. Ditambahkan catatannya, sebaliknya mengganggu termasuk dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Mengganggu tetangga termasuk dosa besar, dikarenakan diancam Nabi SAW masuk neraka. Jadi mengganggu tetangga bukan hanya sekedar dosa kecil. Karena kalau sudah ada label neraka, kata Nabi SAW, hiya min ahlin nar, itu menunjukkan ini perbuatan dosa besar. Yang kedua, 2, penekanan tentang hak tetangga. Hal ini berdasarkan ancaman dari Nabi SAW dengan neraka bagi wanita yang suka menyakiti tetangganya, meskipun dia selalu mengerjakan sholat sunnah dan puasa selain amalan yang wajib. Riwayat ini juga mengandung penekanan tentang hak tetangga. Sebagaimana kita bahas kemarin, alhamdulillah kalau kita bertetangga dengan tetangga yang baik, nikmat. Pindah di komplek yang di situ tetangganya secara umum baik-baik. Meskipun kita tahu juga bahwa tidak mungkin dalam satu circle komplek masyarakat semuanya itu betul-betul baik, tidak mungkin. Ada juga yang kadang kurang menegur, ada. Yang datang ke masjid hanya sekedar datang, selesai langsung pulang. Tidak bertegur sapa dengan yang lain juga pasti ada. Ya. Dan di sini mengandung ancaman dari Nabi SAW untuk masuk neraka bagi orang yang suka menyakiti tetangga. Di sini kisahnya perempuan, tapi tidak bermakna laki-laki tidak bebas, tapi tidak bermakna laki-laki bebas dari ancaman ini. Karena kadang laki-laki juga melakukan yang seperti itu. Ya, hanya berbeda perlakuannya. Kalau perempuan mungkin kebanyakannya pakai lisan, sedangkan laki-laki kebanyakannya pakai perbuatan anggota badan. Kalau orang parkir mobil, tapi parkirnya di depan rumah tetangga, ini laki-laki sering. Ya, itu komplek kecil, gangnya tidak bisa papasan 3 mobil, tidak bisa. Hanya maksimal 2 mobil. Dia nggak punya garasi. Atau garasinya nggak cukup. Ya, dia parkir di situ. Kemudian orang berlalu lalang kesusahan setiap kali ketemu dengan mobilnya. Itu bahkan pernah lihat mungkin di media sosial, bahkan jalanan itu dikasih pagar. Ya kan? Dibikin bloknya punya dia. Seolah-olah itu kaflingnya dia. Ya. Nah ini termasuk SDM rendah ini. Yang menganggap jalanan itu punyanya. Ini kan sertifikat nih. Kan sertifikat itu ada gambarnya. Tidak termasuk di atasnya adalah jalanan. Jalanan itu digambar. Nah kecuali SDM rendah mengatakan ini jalanan digambar, jadi jalanan punya saya juga. Ya, yang ada di sertifikat kita bagian depannya saja. Maka seharusnya pagar kalau mau dibikin nggak boleh moncong keluar. Ya, karena ini mengganggu orang lain. Ada lagi yang kalau pasang AC, kebetulan kaflingnya dia dihabisi, langsung dinding. Ya kan? Misalnya 15-18 rumahnya. Rumahnya betul-betul ujung ke ujung tuh dinding semua. Dia tidak taruh AC-nya di bagian depan belakang, langsung di samping-samping. Sementara sampingnya ini punya tetangga.
Tetangganya mau bangun ini gimana ya? Ada outdoornya ini. Ya, kita mau bangun, akhirnya orang mundur sedikit ke dalam kaflingannya. Dikarenakan ada outdoor di tetangga. Disuruh copot, orangnya malah marah misalnya. Yang saya pernah ketemu dulu waktu tinggal di salah satu komplek ya, di Balikpapan, ada orang masjid. Ya, ketemu dengan muazin masjid. Ya inilah, gak enak ngomongnya gitu. Jadi saya tanya, kenapa Pak? Anu itu nak, masa beliau bikin kandang ayam, kandangnya bukannya dipasang di rumahnya, malah dipaku di rumah saya gitu. Saya kan lagi di dapur. Kenapa rumahku ini kayak dicatok-catok orang gitu? Ih, kok jadi cerita kenapa ya? Saya keluar, dia paku kandang ayam di rumah saya. Gitu. Saya tanya, loh kenapa dipaku di situ Pak? Dia bilang soalnya di rumah saya tidak cukup. Loh, harusnya kan izin dulu, dan pasti nggak diizinkan. Ya, kandang ayam digantung di rumahnya orang. Meskipun ini orang masjid. Ya. Kemudian pelakunya memang muazzin masjid. Tapi dia merasa dia paling awal tinggal di komplek itu. Nah, orang yang seperti ini diancam dengan neraka karena mengganggu orang lain. Meskipun mengerjakan sholat sunnah dan puasa sunnah. Ketiga. 3. Kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surga bagi wanita yang tidak menyakiti siapapun, meskipun dia hanya mengerjakan sebatas amal wajib, tidak ditambah amal sunnah. Itu semua karena kebaikan yang ia lakukan kepada tetangganya. Ya. Ada kabar gembira berupa surga bagi orang yang tidak menyakiti tetangga, meskipun amalannya hanya amalan wajib, kurang dari sisi amalan sunnah. Tapi di sini bukan anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga lalu membatasi diri pada amalan sunnah saja. Ya, tidak kemudian dipahami, oh ya alhamdulillah saya ini baik sama tetangga, sering kasih makanan, kalau itu maaf ya Allah, mulai hari ini dosa qobliyah ba'diyah. Ya. Maka ini pemahaman yang keliru. Nah. Catat yang keempat, tidak ada di situ. Mengganggu mencakup perbuatan lisan dan anggota badan. Mengganggu mencakup lisan dan anggota badan. Dan ada juga perbuatan lisan yang dilakukan oleh badan. Seperti status media sosial. Itu kan seolah-olah lisan, tapi pelakunya adalah jempol. Kadang-kadang kita mengganggu orang dengan status. Ya. Misal, memang tidak ngomong ke depan wajahnya tetangga, ya, tapi tetangga punya kendaraan baru, kemudian dia bikin status. Misalnya dia bilang, WK. Hasil korupsi aja loh, misalnya. Ya, kan nyasar nih, di komplek tetangga. Apa maksudnya? Kebetulan ibu-ibu scroll malam-malam WA status. Di reply, siapa ya maksudnya Bu? Taulah yang baru punya mobil baru, WK. Ya. Memang tidak langsung ke orangnya, tapi status itu liar. Ya. Maka ini termasuk gangguan. Kelima, keutamaan memperbaiki perilaku. Kelima, keutamaan memperbaiki perilaku. Yaitu kalau kita punya kebiasaan sebelumnya suka mengganggu orang dengan lisan, dan ini diancam dengan neraka, maka usahakan kita perbaiki perilaku supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan cara menghilangkan perilaku yang suka mengganggu orang dengan lisan tadi. Sama halnya dengan yang mengganggu orang dengan perbuatan. Ini harus diperbaiki. 6. Jangan maghrur. Maghrur itu artinya terperdaya. Jangan maghrur dengan diri sendiri yang suka amalan sunnah.
Jangan maghrur, jangan terperdaya dengan diri sendiri yang banyak mengerjakan amalan sunnah. Karena bisa jadi itu tidak bermanfaat di sisi Allah karena perilaku yang buruk. Jangan maghrur dengan ibadah apa tadi? Yang sunnah. Karena bisa jadi di sisi Allah itu tidak ada manfaatnya dikarenakan perbuatan kita yang lain yang suka mengganggu. Ya seperti orang yang mungkin punya kebiasaan sholat malam, ini sholat sunnah, tapi kalau sholat malam dia keras-keraskan. Ya. Kebetulan saya punya tetangga yang betul-betul persis sebelah rumah. Dulu, di komplek yang lama. Bukan di Nasai ya. Kompleks sebelumnya lagi. Nanti, saya kan dulu sebelum di sini kan di Nasai. Nanti kalau saya bilang komplek yang lama, khawatirnya ada yang tahu. Tetangganya Ustadz di Nasai. Nah ini sebelumnya lagi. Dan sebelumnya lagi. 4 kali sudah saya pindah. Ini keempat. Komplek yang pertama, saya punya tetangga yang tepat sebelah rumah. Setiap jam 3, dia mesti kayak orang ngimami yang ngimami setetangga itu kedengaran. Ini saya katakan kemarin bahwa tidak setiap orang di jam tersebut butuh ibadah. Sebagian orang di jam tersebut butuh istirahat. Ini mengganggu namanya. Kalau mau sholat malam cukup yang ada di dalam rumah saja yang dengar. Tidak usah sampai keluar dinding rumah. 7. Ancaman ini lebih bahaya lagi untuk yang tidak ibadah. Ancaman ini bisa lebih berbahaya lagi untuk yang tidak beribadah. Karena kita katakan di sini Nabi SAW ditanya tentang wanita yang suka sholat malam dan puasa sunnah. Bahkan berbuat baik dan bersedekah. Kita dapati di masa sekarang pelaku-pelaku pengganggu tetangga dengan lisan itu kebanyakan justru yang kalau keluar rumah kelihatan keteknya, lengannya. Keluar rumah cuma pakai daster, tidak pakai jilbab. Nah, pelaku-pelakunya justru yang seperti ini. Jadi kalau di masa Nabi SAW ada wanita yang sholat malam dan puasa sunnah saja diancam neraka, apalagi yang tidak. Nah, 120. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dia berkata. Ini panjang. Dan kita baca di catatan kaki 124, sanadnya dhaif. Karena sanadnya dhaif, maka tidak usah terlalu dipanjang lebarkan, apalagi kita baca detail. Sebagaimana saya bilang tadi, saya khawatir ingatan kita banyak di sini, lalu kemudian kita kisahkan kepada orang lain tanpa menukil bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kita baca Indonesianya saja. Umarah bin Ghurab mengabarkan bahwa bibinya bercerita kepada Aisyah. Katanya, sesungguhnya suami salah seorang dari kami kadang mau, tapi si istri tidak mau. Mungkin karena marah atau sedang tidak bergairah. Apakah berdosa kalau tidak dilayani? Maka Aisyah mengatakan, iya berdosa. Karena suami mau sama istri itu haknya. Jika dia menginginkan kamu, meskipun kamu lagi duduk di atas unta, jangan ditolak. Ya. Jika ia sedang haid dan tidak ada baginya dan suaminya kecuali satu tempat tidur atau satu kain, bagaimana? Ya. Maka Aisyah menceritakan panjang lebar. Intinya, Nabi SAW kemudian di bagian bawah disebutkan beliau meletakkan pipi dan kepalanya di atas paha beliau untuk merasa hangat. Ya, dikarenakan Aisyah sedang haid. Jadi hanya sekedar ditutupi kain, lalu kemudian suami menggauli di atas kain. Ketika menceritakan ini, kejadian Nabi SAW beristimta kepada istrinya dengan dibalut kain, tiba-tiba ada domba piaraan tetangga menghampiri.
Lalu domba itu masuk ke dalam rumah dan gigit roti, lalu kemudian bawa lari. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, ya, kalau kamu kejar dombanya, ambil saja sebatas yang bisa diambil dari rotinya, tapi jangan kamu ganggu tetanggamu karena dombanya. Maksudnya jangan sampai nanti kamu siksa dombanya lalu kamu tengkar sama tetanggamu. Jangan kamu pukul dombanya, nanti kasihan tetanggamu. Siapa tahu itu adalah produsen susunya. Siapa tahu nanti takutnya dia mati atau apa. Nanti kamu malah mengganggu tetanggamu. Bisa dipahami ceritanya? Ya. Yang menjadi syahid atau penguat dari bab ini, bab tidak mengganggu tetangga, adalah yang bagian akhir. Antum jangan fokus sama urusan suami istrinya. Fokus sama bagian bawahnya. Bahwa ketika ada domba tetangga masuk ke rumahnya Nabi, ya, kemudian curi roti, Nabi cuma bilang, ambil rotinya sebatas yang bisa diambil, tapi jangan ganggu tetanggamu dengan dombanya. Maksudnya jangan sampai nanti dombanya disiksa. Kandungan hadis ini dhaif, tetapi di dalamnya ada hal yang benar, bahwa yang pertama, wanita itu disuruh untuk taat kepada suami meskipun dia sedang haid. Ya. Bagaimana lagi kalau tidak haid? Ada satu kalimat yang bagus dijadikan poster dakwah. Ya, kalau di masa lalu kan ngomongnya ada satu kalimat yang layak untuk dicatat dengan tinta emas. Nah, sekarang sudah tidak berlaku itu. Sekarang lebih cocok, ada kalimat yang cocok dijadikan poster dakwah. Yaitu, wahai wanita, berapa banyak masalah rumah tangga timbul karena perilakumu dalam masalah ranjang. Ya, yaitu masalah rumah tangga timbul karena wanita suka banyak alasan kalau suaminya ngajak. Apalagi suami-suami yang kerjanya di lokasi. Ya, ya kan? Ya, yang turun dari lokasi, kemudian istrinya banyak baik cincong kalau diajak. Ya, sudah suami baru turun sebulan, ya, pusing dia. Dapati istri kadang haid, kadang tidak haid, tapi malas-malasan kalau disuruh. Ya, kalau disuruh banyak anu-anunya, ya, bahkan tidak bersiap-siap. Kalau disuruh sana siap-siap dulu mandi apa segala, ya, sampai suaminya jengkel. Sudah jam 11 nunggunya, ya, jengkel, akhirnya tidur suaminya, marah. Maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Kedua, boleh bercumbu dan bermasalah dengan istri saat sedang haid, asalkan timba tidak masuk ke dalam sumur. Ketiga, dianjurkan untuk tidak mengganggu tetangga. Nah, ini kalau kejadiannya di masa dahulu, domba nyuri apa tadi? Nyuri roti. Kemudian Nabi pesan, jangan sampai nanti mengganggu tetangga dengan dombanya. Kalau di masa sekarang misalnya ada tetangga pelihara ayam, ayamnya mampir ke kita. Ya kan? Kadang di teras kita. Begitu ayamnya datang, disepak ayamnya. Kurang ajar, sepak. Ada kucingnya tetangga diganggu seperti itu. 121, Sulaiman bin Daud Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-A'la bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Penjelasan kata bawa'iqah. Bawa'iq adalah jamak dari ba'iqah, artinya bahaya dan bencana. Nah, Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ada riwayat yang lain yang juga sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, kata Nabi SAW,
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kemarin saya bilang kalau nerjemahkan yang begini bagusnya apa terjemahnya? Tidak beriman secara sempurna. Tidak beriman secara sempurna, tidak beriman secara sempurna, tidak beriman secara sempurna. Ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ada riwayat yang lain, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu? Apa yang dimaksud dengan bawa'iq? Maka Nabi SAW mengatakan, syarruhu, yaitu keburukan-keburukannya. Jadi kalau antum temukan dua model riwayat, semuanya sahih, antara yang tidak masuk surga dengan yang tidak beriman secara sempurna. Belakangnya sama. Siapa itu? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Kandungan hadis? Kandungan hadis tidak mengganggu tetangga termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk surga. Tidak mengganggu tetangga termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk surga seseorang. Ya, misalnya sebagai contoh juga ya, kita bertamu ke tempat teman, kemudian teman ini untuk menjaga kenyamanan tetangga, dia bilang, antum jangan parkir di situ ya, nanti khawatir tetangganya marah, karena itu kalau di situ nanti nginjak rumputnya. Jangan masuk sampai di situ. Jangan atret dalam parkirannya, jangan. Khawatir nanti dia marah. Ya. Ini saya pernah dapat, ini ceritanya orangnya. Di komplek sana lah ya. Dia bilang, Ustaz, saya lebaran kemarin malah mau berkelahi katanya. Ini lebaran mau berkelahi sama tetangga pas sebelah rumah. Saya kenal dua-duanya, dia dan tetangganya, karena sama-sama di masjid orangnya. Yang satu ketua masjid, yang satu jamaah masjid. Nah, ini yang cerita jamaah masjid. Ya, saya lebaran itu malah mau berkelahi sama beliau, Ustaz. Kenapa? Kan saya kedatangan teman. Nah, teman ini mungkin dia kurang perhatikan pantat mobilnya itu masuk ke anunya begitu, areanya gitu. Paham ya maksudnya? Agak mundur jadi malah kayak nutupi pagarnya sedikit. Nah, rumah kami kan dibuka karena ada tamu gitu. Nah, beliau ini kan ketua masjid, masa ngomongnya gini Ustaz? Tiba-tiba di luar, siapa yang punya mobil ini ya? Saya pernah bunuh orang loh. Kan jadi tidak enak gitu. Apa maksudnya gitu? Jadi saya nanya, kamu parkirnya ke mana? Akhirnya kita keluar sama-sama. Teman saya, maaf pak. Ya. Nah, teman saya sudah maaf. Biasanya kan, ya sudah gitu kan. Lagian pulang ngomongnya jangan usah lah seperti itu. Harusnya kan, permisi mas, ya. Ini maaf, mobilnya gak bisa dimajukan, kan gitu aja lah. Gak usah lah, saya pernah bunuh orang gitu. Ya. Jadi kan kalau sudah seperti itu, orang bilang maaf ya dia lanjutin aja. Gak usah kayak gitu, majukan lagi mobilnya. Rasanya malu sama tamu gitu. Ini lebaran pengennya saling maaf-maafan, rasanya pengen saling kelahi gitu jadi. Nah. 67 terakhir. Babun lah tahqiranya jaratun li jaratiha walau bi firsi nasyah. Bab ke-67, janganlah meremehkan tetangga meskipun pemberiannya hanya berupa kikil kambing. Nah. 122, Ismail bin Uwais mengabarkan kepada kami, dia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam an Amr ibn Mu'adzin al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat. Dari Amr bin Mu'adz al-Ashhali, dari neneknya bahwa ia berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, Ya nisa'al mu'minat, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muhraqun.
Wahai para wanita beriman, janganlah seorang wanita dari kalian meremehkan pemberian tetangganya, walaupun hanya berupa kikil hewan yang dibakar. 123, nanti ada kemiripan. Ada mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi'b mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Al-Maqburi mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau bi firsi nasyatin. wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuannya meskipun pemberiannya berupa kaki domba. Nah, penjelasan kata untuk riwayat 122 dan 123, al-qura' bagian betis di bawah lutut, firsin tulang yang memiliki sedikit daging, asalnya digunakan untuk kikil unta, sama dengan hafir kikil kuda, kemudian digunakan untuk menyebut kikil domba. Nah, ada dua riwayat di sini, 122, 123. Dan dua-duanya insyaallah adalah hadis yang sahih. Meskipun yang 122 itu adalah sahih dengan dikuatkan dengan riwayat 123. Kalau pun ada yang mau kita hafal, maka yang kita hafal adalah yang sahihnya, yang di 123. Nabi SAW mengatakan, jangan sampai seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuan lainnya meskipun pemberiannya berupa kaki domba. Boleh dicatat dekat situ. Pelaku meremehkan kebanyakannya perempuan. Pelaku yang meremehkan tetangga kebanyakan perempuan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai muslimah. Nabi punya penekanan di sini. Meskipun dia berlaku juga untuk muslim, tapi ada penekanan secara khusus untuk perempuan. Dikarenakan pelakunya paling banyak adalah perempuan. Apa yang mereka lakukan? Meremehkan. Apa yang diremehkan? Pemberian tetangga. Ya. Misalnya seorang perempuan dikasih tetangganya kolak pisang misalnya. Kemudian kurang santan, kurang kental, atau santannya pecah. Ya. Yang paling banyak di situ bukan pisangnya, tapi kacang hijaunya. Karena kacang hijau yang berhamburan di situ. Pisangnya cuma 3 potong. Terus dia terima, oh iya terima kasih ya. Begitu diaduk, cuman kayak gini aja. Kalau cuman gini aja saya juga bisa bikin yang lebih enak. Apalagi kalau yang terima itu suaminya. Yang ngasih istri tetangga. Atau suaminya kalau pulang-pulang, main ke tempat tetangga, pulang ada makanan. Mi, ini dikasih tadi aku main di rumahnya Pak Rifki. Ya. Nah dikasih tetangganya, Masya Allah istrinya bikin enak banget ini Mi. Nah Mi, alah, cuma gini aja. Gitu. Alah. Ini paling banyak pelakunya adalah perempuan. Kalau laki-laki mah nyantai, mana? Oh sini, makan, langsung makan. Tidak usah komentar kalau laki-laki. Kalau perempuan banyak komentarnya. Nah, kenapa dikatakan kaki domba? Boleh dicatat juga, karena di masa dulu bagian ini dibuang. Di masa dahulu bagian ini dibuang. Kalau di masa sekarang semua dimakan. Makanya ada sop kaki kambing ya kan? Bahkan mahal lagi sop kaki kambing. Apa namanya itu? Bang Toyib ya. Atau apalah yang di MT Haryono itu apa namanya? Yang kalau sudah jelang isya tutup sudah itu apa namanya? Apa? Studi mampir. Ya apalah itu ya. Di situ ada kaki-kaki kambing, kaki domba yang disukai orang. Kalau di masa lalu itu bagian ini mungkin tidak dimakan. Ya. Nah coba kalau zaman sekarang kita dikasih tetangga makanan yang bagian itu kita biasa buang. Apa coba kira-kira? Hah?
Ceker dibuang nggak ceker? Oh, ceker kita makan ya. Kepala ayam? Kepala nggak jarang makan ya? Oke, jarang dimakan. Ini sop kepala ayam misalnya. Baru banyak bulunya lagi. Rambut-rambut di paruhnya itu nggak hilang gitu ya. Kita dikasih, Mi, Masya Allah ini enak banget ini. Sop, apa? Sop ceker. Bukan, sop kepala ayam. Kata, alah, kepala aja disopin gitu. Kalau kita itu dibuang kayak gini-gini. Gitu. Nggak, ini enak otak ayam. Ya. Otak itu otak ikan, otak ayam gitu. Dia suka, perempuan-perempuan biasanya suka menghina yang bagian-bagian ini. Kandungan hadis? Kandungan hadis 1. Anjuran memberi hadiah dan bersedekah meskipun hanya sedikit dan kecil. Nah, ini anjuran untuk kita di posisi si tetangganya, bukan si perempuannya. Ya, jangan malu untuk memberikan hadiah atau sedekah, apalagi kepada tetangga meskipun sedikit. Misalnya orang kalau pulang umroh itu kan, karena dia suka bagi-bagi tetangga yang cuma satu plastik klip itu nah. Isinya cuma kurmanya 3, kacangnya 5, baru kacang kuning itu, kacang Arab, ya. Air zam-zamnya seplastik kecil gitu, dibagi ke tetangga. Ya, nggak usah malu. Cuman memang betul bahwa di masa sekarang yang seperti itu kadang dihina tetangga. Ya, tapi itu ujian keikhlasan. Tetangga bilang, terima kasih ya. Dia dalam hati, paling beli di toko Mekah. Nggak beli dari sana. 2. 2. Larangan bersikap bakhil dan kikir. 3. 3. Disunnahkan saling menjalin hubungan di antara kaum muslimin, khususnya antar tetangga. Ya, misalnya dengan saling memberi makanan. 4, ada di situ. Larangan apa teman-teman? Larangan apa kira-kira? Meremehkan. Larangan meremehkan pemberian orang. Bahkan kalaupun kita tidak suka atau kita tidak berkenan, yang penting ada rasa syukur atau terima kasih. Kalaupun akhirnya kita tidak makan, terima kasih dulu. Dan kalau perlu berpura-pura menerimanya akan kita makan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seolah-olah kita senang. Meskipun sebenarnya kita tidak suka. Ini saja. Ada yang bertanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.